Pratama Arhan mungkin dimainkan saat Tokyo Verdy jumpa tim juru kunci di J2 League. Pratama Arhan bersama Tokyo Verdy hingga saat ini belum mendapatkan kesempatan untuk membela tim yang bermarkas di Stadion Ajinomoto. Pada laga yang akan berlangsung pada hari Minggu mendatang, Tokyo Verdy akan bermain melawan dengan tim juru kunci saat ini, yaitu Ryukyu FC. Jika melihat calon lawan dari Tokyo Verdy yang menjadi juru kunci J2 League, sangat memungkinkan sekali ya jika Pratama Arhan dapat diturunkan pada laga nanti. Tim yang akan menghadapi klub juru kunci biasanya akan memberikan kesempatan kepada para pemain lapis kedua untuk bermain. Sekaligus bisa dijadikan kesempatan untuk melawan tim yang lebih kuat pada pertandingan selanjutnya. Saat ini Tokyo Verdy berada di peringkat 14 klasemen sementara dengan mengoleksi 29 poin. Sementara lawannya Ryukyu FC menjadi juru kunci J2 League dengan 15 poin. Pada laga sebelumnya, Tokyo Verdy menelan kekalahan telak saat bertandang ke kandang JEF United. Mereka kalah telak dengan skor 3-1. Sementara Ryukyu FC kalah dari Machida Zelvia di kandang mereka sendiri dengan skor 1-0. Performa Ryukyu FC bisa dibilang angin-anginan pada musim ini. Mereka belum mendapatkan kemenangan dari 5 laga yang telah mereka lalui. Jika melihat tren buruk ini, sangat memungkinkan untuk pelatih anyar Tokyo Verdy, yaitu Hiroshi Jofuku. Disambut tepuk tangan, Jordi Amat sah bergabung ke Johor Darul Takzim. Calon pemain naturalisasi Indonesia, Jordi Amat dipastikan bergabung ke klub tajir Malaysia, Johor Darul Takzim dalam waktu dekat. Hal itu diungkapkan pemilik JDT Tengku Ismail Sultan Ibrahim pada Senin 27 Juni 2022 malam waktu Indonesia Barat. JDT melakukan perombakan pada pertengahan musim Malaysia Super League 2022. Mereka resmi melepas Mauricio dos Santos Nascimento dan mendatangkan pemain lokal Daniel Ting. Faktor kebugaran disebut menjadi alasan JDT melepas Mauricio. Kepergian Mauricio ini pun diiringi dengan keputusan mendatangkan Jordi Amat demi memenuhi kuota pemain asing JDT. Tengku Ismail mengungkapkan JDT tidak ingin membuang kesempatan mendapatkan pemain berpengalaman yang pernah merumput di La Liga dan Liga Premier Inggris. Apalagi Jordi Amat kini berstatus bebas transfer. Tengku Ismail mengatakan pihaknya kini hanya tinggal menunggu Jordi Amat mendapatkan paspor Indonesia sebelum diturunkan pada musim ini. Tengku Ismail meyakini sang pemain akan mendapatkan paspornya dalam waktu dekat. Proses naturalisasi 3 pemain keturunan sampai DPR dan Presiden, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shiny Petinama. Ex-Ketua PSSI Hassani Abdul Ghani memberikan update terkait perkembangan proses naturalisasi Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shiny Petinama. Jika proses naturalisasi pemain tersebut selesai secepatnya, maka bisa ikut membela timnas Indonesia di FIFA Matchday pada September mendatang. Semakin cepat prosesnya, maka tentunya diharapkan dapat menambah kekuatan Indonesia. Sejauh ini proses naturalisasi sudah selesai di Setnek. Proses selanjutnya adalah melibatkan Presiden dan DPR RI. Presiden akan bersurat ke DPR sehubungan ada permohonan naturalisasi persetujuan dari DPR perlu didapatkan. Tahapan naturalisasi pemain ini biasanya akan dilakukan rapat antara pemerintah dengan DPR dalam sidang DPR. Kalau itu disetujui, DPR akan bersurat ke Presiden yang isinya rekomendasi bahwa pemain ini bisa diberikan kewarganegaraan Indonesia. Presiden lalu akan memberi tanda tangan surat keputusan Presiden tentang pengabulan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia, baru setelah itu disumpah menjadi WNI. Penyebab timnas Indonesia tak minat hadapi timnas Malaysia jelang FIFA Matchday September 2022.
Sekretaris Jenderal Sekjen FAM Saifuddin Abu Bakar mengatakan timnas Malaysia kebanjiran tawaran usai lolos ke Piala Asia 2023. Saifuddin Abu Bakar mengatakan ada beberapa tim yang bersedia menjajal skuad Harimau Malaya, julukan Malaysia, di FIFA Matchday pada September 2022. Sekarang, FAM menyerahkan kepada pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gon untuk menentukan lawan yang dihadapi. Sebab Kim Pan-gon yang paling tahu bagaimana kebutuhan timnas Malaysia jelang turun di Piala AFF 2022 dan Piala Asia 2023. Timnas Malaysia mengalami kenaikan peringkat yang signifikan di ranking FIFA pada Juni 2022. Penyebabnya karena dari Mei hingga Juni 2022, Malaysia memenangkan 4 laga dari 5 pertandingan yang dimainkan. Tercatat, timnas Malaysia menang 4-0 atas Brunei Darussalam dan menggilas Hong Kong 2-0 di laga uji coba. Kemudian di kualifikasi Piala Asia 2023, Malaysia mengalahkan Turkmenistan 3-1 dan menghajar Bangladesh 4-1. Hanya Bahrain yang berhasil mengalahkan timnas Malaysia, tepatnya dengan skor 1-2. Dan alhasil di ranking FIFA Juni 2022, timnas Malaysia naik 7 posisi. Peringkat timnas Malaysia naik dari tangga 154 ke 147 dunia. Hanya saja posisi timnas Malaysia di atas tak masuk ke dalam hitungan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri coba meluruskan calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2022. Ia mengatakan timnas Indonesia bakal menghadapi tim yang menempati peringkat 1 hingga 120 dunia. Bukan tim peringkat 120 hingga 154 dunia seperti yang ditangkap sejumlah media. Dan karena itu timnas Malaysia yang menempati peringkat 147 dunia tak masuk hitungan timnas Indonesia. Skuad Garuda mengincar tim peringkat 1 hingga 120 dunia untuk dihadapi di FIFA Matchday September 2022.